Halo Mina, jumpa lagi bersama di Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan recap anime Mob Psycho 100 season kedua, bagian 2. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu hari, Reigen mendapatkan sebuah pekerjaan besar yang cukup menjanjikan. Di hari itu juga, dia dan Mob langsung berangkat ke TKP dengan menaiki sebuah kereta cepat. Reigen sangat tercengang ketika mendapati rumah si pemberi pekerjaan yang sangat besar. Reigen dan Mob pun langsung masuk ke dalam rumah, dan di sana mereka bertemu dengan banyak esper yang ternyata juga dipanggil oleh sang konglomerat seperti layaknya Reigen. Tanpa diduga, Reigen dan Mob kembali berjumpa dengan Shinra Bansomaru. Shinra terlihat sedang bersama asosiasi spiritualnya yang diketuai oleh Jodo Kirin. Semua orang langsung ketakutan ketika melihat sosok Jodo yang terkenal dengan reputasinya sebagai dukun sakti. Sesaat kemudian, keluarlah Asagiri Masashi, si konglomerat yang mengundang semua orang. Tanpa basa-basi, Masashi meminta pada semua tamu undangan untuk menyelamatkan nyawa putrinya yang bernama Asagiri Minori. Saat ini Minori ditempatkan di dalam sebuah ruangan khusus dengan kaca satu arah. Selain itu, tangan dan kaki Minori juga diborgol tanpa alasan yang begitu jelas. Pak Masashi menambahkan kalau dulunya dia sama sekali tidak percaya dengan keberadaan roh ataupun hantu. Namun kondisi itu berubah ketika banyak konselor dan psikiater yang tidak berhasil menangani kondisi Minori. Yang jelas, saat ini putrinya tengah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Pak Masashi pun meminta agar para esper di tempat ini bisa mengusir roh jahat tersebut di tubuh Minori. Dia tidak peduli dengan duit, dan dia akan memberikan hadiah istimewa bagi siapapun yang bisa menyelamatkan putrinya. Mendengar imbalan yang besar, Reigen pun langsung maju dan ingin segera membereskan masalah Masashi dengan cepat. Namun semua orang langsung ricuh dan menghentikannya. Masashi pun menyarankan pada semuanya agar melakukan sweet batu kertas gunting untuk menentukan siapa orang pertama yang akan mengobati Minori. Disinilah Reigen berhasil mengalahkan semua orang dengan salah satu trik liciknya. Dia pun melenggang puas dan mulai memasuki kamar Minori. Di dalam kamar, Reigen melihat kalau Minori nampak seperti gadis normal pada umumnya. Hanya saja, dia mengatakan kalau bapaknya suka menyiksa hingga mengikatnya di atas tempat tidur. Selain itu, Minori meminta Reigen untuk tidak 100% percaya pada bapaknya. Gadis ini pun menangis dan meratapi nasibnya, yang entah sampai kapan akan hidup terkurung seperti ini. Minori meminta Reigen untuk melepaskan borgol yang mengekangnya. Namun si Reigen menolak dengan halus dan berkata kalau dia akan meminta izin dulu pada Pak Masashi. Sekeluarnya dari kamar Minori, Reigen menjelaskan kalau Minori memang telah kerasukan. Dia pun menjelaskan dengan detail beberapa keanehan yang ditemuinya selama berkomunikasi dengan Minori. Saat itulah Reigen sangat kaget karena Minori langsung memecahkan kaca dan menunjukkan sifat aslinya. Setan yang telah merasuki Minori pun menantang semua esper untuk mengeluarkannya dari tubuh gadis malang tersebut. Ekubo pun langsung ketakutan, serta meminta Reigen dan Mob untuk mundur dari pekerjaan ini selagi masih ada kesempatan. Dia pun menjelaskan tentang seseorang yang bernama Mogami Keiji, di mana pada 40 tahun yang lalu, Mogami adalah esper terkenal yang sering tampil di TV. Namun ketenarannya tidak dapat menyelamatkan ibunya yang sakit keras. Disitulah Mogami mulai menunjukkan sisi lainnya, di mana dia sangat senang menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Suatu ketika, dia muncul di sebuah bangunan kosong untuk membasmi Ekubo. Walau Ekubo telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia tetap kalah dan dihancurkan. Untungnya dia sempat kabur ketika Mogami lengah karena terlalu banyak menyerap kekuatan gaib. Ekubo pun menjelaskan pada Reigen kalau roh yang merasuki Minori adalah Mogami Keiji, sang esper terkuat. Minori yang kesurupan mulai melepas borgol yang mengekangnya dengan sangat mudah. Bahkan si Mogami merasuki si Jodo Kirin yang tadinya berusaha menyerang tubuh Minori dengan kekuatan lemahnya. Reigen pun bergerak cepat dan melepaskan tendangan lututnya hingga membuat si Jodo pingsan di tempat.
Mogami pun jadi naik pitam dan mencekik Reigen. Selain itu, dia juga menikam tubuh Pak Masashi hingga tidak sadarkan diri. Semua orang pun langsung panik dan berhamburan ketika melihat kengerian yang ditunjukkan oleh si Mogami. Tentu saja situasi genting ini memaksa Mob untuk segera bertindak. Dia lantas menghentikan tubuh Minori dengan kekuatan telekinesisnya. Mogami pun kini mengetahui kalau Mob juga memiliki kekuatan telekinesis. Tekanan kekuatan Mogami sangat luar biasa, namun si Mob tidak gentar dan tetap memaksa Mogami untuk keluar dari tubuh Minori. Sayangnya ledakan kekuatan Mob tidak sebanding dengan Mogami. Si Mogami pun semakin beringas dan membantai semua orang di hadapannya. Saat itulah, si Mob memiliki ide gila, yaitu masuk ke dalam tubuh Minori dan memaksa si Mogami keluar dari sana. Mob lantas meminta Ikubo untuk merasuki dan melindungi tubuhnya untuk sebentar saja. Rencana pun berjalan lancar, dan si Mob berhasil masuk ke dalam tubuh Minori. Di dalam sana, Mob disambut dengan hangat oleh Mogami. Namun dengan polosnya, si Mob meminta agar Mogami keluar dari tubuh Minori. Mereka berdua pun bertarung, dan Mob berhasil membuat tubuh Mogami hancur berantakan. Sayangnya, Mogami masih baik-baik saja dan membalik keadaan dengan menghajar Mob hingga tidak berdaya. Entah mengapa, untuk saat ini si Mob tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia pun semakin tidak berdaya ketika Mogami mulai menginjak dan menghancurkannya. Si Mogami terus berceramah tentang kekuatan sejati para Esper, di mana penderitaan akan membuat energi psikis seseorang semakin kuat. Mogami pun merasuk ke dalam alam bawah sadar Mob dan mengukir kisah baru tentang kehidupan si Mob tanpa kekuatan psikisnya. Shin pun berpindah di alam paralel. Kala itu diceritakan kalau Asagiri Minori adalah anak pindahan sekolah lain yang satu kelas dengan Mob. Minori pun bisa bergaul dengan yang lainnya walau hanya mengandalkan kekayaan bapaknya. Sementara si Mob benar-benar sangat lembek dan dikucilkan. Seorang guru di kelas pun menampar dan memberi Mob hukuman karena dia tidak memahami tentang penjelasan sang guru. Ketika pulang, si Mob dihajar habis-habisan oleh berandalan SMA. Bahkan Shirutsu nampak cuek dan seperti orang asing yang sama sekali tidak mau membantunya. Kehidupan buruk Mob pun terus berjalan. Dia selalu dibully Minori dan tidak pernah bisa melakukan perlawanan sekalipun. Tidak terasa sudah 6 bulan, si Mob hidup di dalam dunia paralel buatan Mogami. Setiap hari, dia selalu mengalami kecemasan, takut dan marah. Si Mogami pun selalu menjejali Mob dengan berbagai hal negatif. Hal ini terus dilakukan agar nantinya si Mob lebih memahami perasaan Mogami. Suatu hari, Minori dan teman-temannya kembali membuli dan menghajar Mob habis-habisan. Saat itulah tiba-tiba ledakan amarah Mob memuncak. Dia berhasil membangkitkan kekuatan psikisnya dan melakukan perlawanan. Saat Mob mulai kesetanan, tiba-tiba Ikubo datang dan menyadarkannya dengan sebuah pukulan keras. Mob pun kembali sadar, sementara si Mogami sangat kecewa karena rencananya gagal. Kali ini, si Mob tidak akan lari dan benar-benar serius untuk melawan Mogami. Mogami pun menyerang Mob dengan menggabungkan seluruh roh di alam paralel ini. Serangan roh yang begitu banyak mulai membuat Mob cukup kewalahan. Pun demikian, si Mob tidak pernah menyerah sedikit pun. Kekuatannya pun meledak 100% ketika dia berusaha menyelamatkan orang lain. Semua serangan Mogami pun tidak berguna di hadapan Mob. Mogami pun jadi bingung, karena Mob bukanlah orang yang tadinya bisa dikendalikannya. Pertarungan pun terus berlangsung dengan sangat sengit, hingga membuat seisi kota hancur berantakan. Akhirnya, ledakan besar dari perasaan positif Mob 100% mampu melenyapkan roh Mogami. Namun muncul masalah baru, di mana semua roh jahat yang selama ini tersimpan di dalam tubuh Mogami mulai keluar dan menyerang Mob. Saking banyak dan kuatnya roh jahat tersebut, membuat si Mob sangat kewalahan, padahal dia dalam kondisi 100%. Ketika Mob hampir dikalahkan, ledakan sosok anonimitasnya muncul dan menghancurkan semua roh jahat yang ada di dalam tubuh Minori. Sesaat kemudian, Mob pun sadar dari pingsannya. Reigen agak khawatir, namun dia sangat bangga dengan pencapaian Mob. Sementara itu, roh Mogami keluar dari dalam tubuh Minori. Saat itulah Matsuo langsung menangkap roh Mogami. Dia berterima kasih karena tidak menyangka telah mendapatkan sosok roh Esper terkuat. Tak berselang lama, si Minori sadar dari pingsannya. Dia berterima kasih sekaligus meminta maaf pada Mob atas segala tindakan buruknya di dunia paralel. Namun si Mob justru berterima kasih pada Minori dan Mogami yang telah memberinya pelajaran penting bahwa setiap orang bisa berubah.
Minori pun hanya bisa menangis dan sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hari-hari pun terus berjalan apa adanya, dan kehidupan Mob juga semakin berkualitas. Teman-temannya nampak begitu baik dan peduli padanya. Bahkan Musashi percaya kalau Mob nantinya akan menjadi orang yang melampauinya. Di suatu siang, Mob dan semua teman-teman klubnya makan bersama. Suasana pun begitu hangat, dan Mob benar-benar merasa sangat nyaman di dekat teman-temannya. Namun tiba-tiba Reigen menelpon dan memintanya untuk melakukan pembasmian roh. Dengan tertekan, Mob pun langsung menolak permintaan Reigen. Si Reigen pun lantas mencecar Mob dan tetap memaksanya untuk segera datang. Dia juga tidak memberikan kesempatan pada Mob untuk memberikan penjelasan dan langsung menutup teleponnya begitu saja. Keegoisan Reigen pada akhirnya membuat si Mob terdiam. Mob pun meminta maaf pada teman-temannya dan berpamitan untuk bekerja. Sesampainya di TKP, si Mob pun langsung melakukan pembasmian roh dengan cepat. Dan ketika hendak pulang, Mob berkata pada Reigen kalau dia memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Dia tidak mau kalau tiba-tiba Reigen memanggilnya untuk bekerja. Disinilah Reigen menceramahi Mob untuk bersikap dewasa, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sayangnya nasihat Reigen nampaknya menyudutkan, hingga membuat Mob harus membela diri dan teman-temannya. Reigen pun kesal, karena Mob telah membangkangnya untuk pertama kali. Parahnya, esok harinya si Mob tidak masuk kerja. Kondisi ini pun membuat Reigen bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya tersebut. Namun dia tidak ambil pusing, karena Mob nantinya pasti akan kembali ke kantornya. Di sisi lain, Mob mengutarakan pada Ritsu dan Ekubo kalau dia tidak ke tempat Reigen untuk sementara. Mob sadar kalau terus bergantung pada Reigen bukanlah hal yang baik. Shin pun kembali pada Reigen, di mana dia terus aktif untuk memberikan pelayanan prima pada semua kliennya. Reigen sangat menikmati pekerjaannya, dan dia sangat yakin kalau Mob pasti menderita meninggalkannya. Sayangnya dugaannya salah. Dia sangat kaget ketika menemukan Mob sedang asyik jalan-jalan santai bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Reigen sadar kalau dirinya lah yang kesepian tanpa Mob. Pun demikian, Reigen mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Dia terus bekerja tanpa mengenal waktu hingga mengabaikan kesehatannya. Popularitas agensinya pun semakin melejit hingga dia ditawari untuk tampil di acara TV nasional. Seminggu kemudian, dia pun tampil secara live di TV bersama si Jodo Kirin. Tanpa diduga, Jodo sengaja mempromosikan Reigen dengan tujuan untuk menjebak dan mempermalukannya. Ternyata, si Jodo memiliki dendam kesumat pada Reigen, di mana sebelumnya Reigen telah menendangnya hingga pingsan di rumah Pak Masashi.